Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja dan sehat selalu ya. Oke, kita kembali lagi belajar mengenal HTML dasar. Kemarin kita sudah belajar mengenal atau kita sudah belajar membuat website itu, mengcustom warna backgroundnya, mengcustom teksnya dan sebagainya. Itu menggunakan atribut style ya. Jadi kita kemarin sudah mengenal atribut style di HTML. Kali ini kita akan melanjutkan lagi di materi HTML dasar yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana cara menambahkan CSS di halaman website kita. Sehingga tampilan website kita menjadi lebih bagus lagi dan menarik ya. Oke, sebelumnya ada 3 cara yang akan kita jelaskan. Yang pertama di sini itu menggunakan atribut style. Jadi atribut style yang sudah kita pelajari di video sebelumnya itu merupakan bagian dari style atau bagian dari CSS. Jadi kita secara tidak langsung sudah belajar CSS di pertemuan sebelumnya. Kemudian yang nomor 2 itu elemen style. Ini kita gunakan untuk menambahkan CSS di halaman website kita menggunakan elemen style yang letaknya nanti di dalam tag head atau di dalam elemen head ya di HTML. Terus yang ketiga ini kita bisa menggunakan elemen link. Di sini link itu digunakan untuk menambahkan CSS di HTML kita dan itu juga letaknya di dalam tag head. Seperti apa ketiganya nanti digunakan? Oke, langsung saja kita buka Visual Studio Code-nya ya. Nah, kita kemarin sudah belajar mengenal style di HTML ya. Oke, ini kita lanjutkan lagi. Nah, ini juga salah satu metode cara kita untuk menambahkan CSS di HTML. Itu menggunakan tag style atau menggunakan atribut style ini. Ini merupakan namanya inline CSS. Jadi secara tidak langsung kemarin kita sudah belajar CSS. Kemarin kita sudah belajar mengubah background color di halaman website kita. Kita juga udah mengubah background color di tag H1. Terus kita juga mengubah colornya juga di tag paragraf ini. Selain itu kita juga sudah mengcustom ukuran dari fontnya itu. Dan juga kita sudah menjadikan atau mengubah teks alignnya ini ke center supaya teks itu berada di tengah. Nah, seperti ini contohnya. Di sini teksnya kita ubah menjadi posisinya berada di tengah. Ini menggunakan inline style sheet yang bisa kita manfaatkan menggunakan atribut style ini. Ya, ini namanya atribut style dan juga bisa disebut inline CSS. Terus berikutnya kita akan mengenal metode yang kedua yang mana menggunakan elemen style ya atau tag style ya. Sebelumnya kita hapus dulu untuk inline CSS-nya ini atau enggak nanti kita pindahkan saja, kita buat di sini. Seperti yang sudah kita ketahui itu tag style itu berada di dalam tag head. Maka kita arahkan kursornya ini berada di tag head ya. Tag head kita ketik saja style, terus kita klik tombol tab. Otomatis seperti ini kita enter. Nah, kalau sudah seperti ini bagaimana? Oke, kalau sudah seperti ini kita langsung saja eksekusi ya, eksekusi. Di sini kita akan mengubah warna backgroundnya, body ini ya, menjadi warna yang seperti yang ini, warna ini tetap akan tetapi menggunakan internal CSS. Di sini langsung saja kita ketik body. Nah, body ini merepresentasikan elemen body ini. Jadi semua yang ada di elemen body ini nanti bisa kita wrap ya menggunakan body ini, yaitu background color. Background color. Nah, ini aja. Kalau enggak ini di cut aja, ditaruh di sini. Di paste. Ini atribut stylenya dihapus saja yang ada di body. Terus kita save. Ctrl S, terus kita buka browsernya, kita reload. Tidak ada perubahan karena memang
Backgroundnya ini sama ya. Coba kita rubah ya dari sini. Kita rubah backgroundnya menjadi warna sebentar yang bertentangan dengan dua warna yang ada di H1 dan P. Warna biru kali ya. Biru atau kuning tadi sudah ada. Berarti biru aja. Biru seperti ini ya. Oke, kita save. Terus kita reload browsernya. Nah, berarti internal CSS ini sudah berfungsi. Mari kita pindahkan untuk style yang ada H1 dan P ke dalam internal CSS. Caranya adalah seperti ini, H1. Terus di sini kasih kurung seperti ini, kurung kurawal ya, kurung apa sih namanya ini? Pokoknya kurung seperti ini ya. Itu di antaranya, jadi background colornya ini sampai ke sini. Isi dari property style ini kita cut saja. Kita pindahkan ke internal CSS ini seperti ini. Kita enter seperti ini, enter saja ya. Jadi pemisahan antar properti ini dipisahkan dengan enter supaya lebih enak dibacanya. Yang property style di H1 kita hapus saja. Oke. Terus langsung saja kita pindahkan juga tag P. Ini isinya adalah kita ambil dari atribut style yang ada di tag P. Kita pindahkan ke sini. Terus oh ya, ini teks alignnya belum. Oke, setelah itu atribut style yang ada di tag P ini kita hapus saja. Lalu kita save. Kita lihat browsernya, kita reload. Oke, sudah berhasil. Kalau tidak ada perubahan berarti sudah berhasil. Kalau berubah berarti tidak berhasil. Karena apa? Karena value dari atau nilai dari CSS ini sama. Seharusnya ya tidak ada perubahan. Mari kita coba rubah yang di sini warnanya warna merah ini ya, warna merah dari H1-nya. Kita ubah dengan warna yang lain. Misalkan di situ kuning, dia akan bertentangan dengan coba biru ya. Biru. Nah, nanti warna H1-nya menjadi biru teksnya. Oke, artinya sudah berhasil. Terus kita cek lagi di paragraf P-nya ini ya, atau elemen P-nya ini warnanya kita ubah. Di situ background-nya ungu, dia akan bertentangan dengan apa ya? Hijau, tapi yang hijaunya di sini ya. Hijau jangan terlalu hijau banget. Supaya teksnya kelihatan nanti. Oke, kita save, kita reload browsernya. Oke ya, dia berubah menjadi hijau. Nah, kita sudah mengetahui cara menggunakan internal CSS. Kemudian kita yang tadi, cara yang ketiga itu kita menggunakan elemen link. Nah, ini bagaimana caranya? Oke, teman-teman. Jadi ini adalah metode untuk membuat eksternal CSS sebenarnya. Jadi eksternal CSS itu nanti file ini atau codingan ini kita pisahkan di file berbeda. Caranya seperti apa? Yaitu kita buat ini dulu ya, buat folder dulu di sini untuk mengelompokkan CSS kita. Misalkan di sini tambah folder ya, namanya folder CSS. Oke. Terus di dalam folder CSS ini kita tambahkan file yang bernama index.css. Oke. Seperti ini. Terus kita balik lagi ke index.html tadi. Di sini kita kasih dulu link ya. Link. Kita klik tombol tab. Nah, otomatis seperti ini. Link rel itu adalah jenisnya apa? Style sheet ya. Terus ref ini adalah resource atau ref ini adalah nanti yang mana kita mereferensikan file CSS yang akan dipakai di
halaman web ini atau di codingan HTML yang index.html ini. Nah, supaya lebih jelas, ref ini kita isikan dulu ya, value-nya ya. Jadi titik dulu, terus CSS. CSS ini nama foldernya yang ini. Nah ya, CSS kita klik saja. Di dalam CSS ini ada index.css. Jadi ref ini adalah lokasi ya. Secara sederhana adalah lokasi di mana file eksternal CSS atau CSS eksternal kita tempatkan di folder di project kita. Oke, kita save. Terus ini jangan lupa, ini kalau masih seperti ini berarti ini masih dipanggil. Jadi kalau kayak gini, ini yang ada di antara style ini kita cut saja. CTRL Ctrl X ya, Ctrl X kalau pakai Windows, kalau pakai Mac Command X. Nah, hilang, kita cut. Terus ini yang elemen style ini kita hapus. Oke, kita save. Tapi codingan yang tadi belum kita pastekan ke dalam index.css. Kita lihat perbedaannya dulu. Kita buka browsernya, lalu kita reload ya. Nah, oke, ini CSS-nya sudah hilang. Artinya kita tidak ada CSS yang ada di dalam HTML ini, index.html. Lalu kita pindahkan codingan yang tadi, kita paste saja codingan yang sudah kita cut tadi ke dalam index.css. Seret. Nah, kita save. Terus kita buka browsernya, lalu kita reload. Oke, sudah berhasil. Berarti di sini kita sudah berhasil meload ini ya, index.css ke dalam file index.html. Nah, index.css ini sudah terhubung dengan file index.html. Kayak gitu, sederhana sekali ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti untuk tutorial kali ini ya. Jadi kita sudah belajar tentang menambahkan CSS ini menggunakan 3 cara. Yang pertama kita menggunakan inline CSS yang menggunakan properti CSS tadi di dalam sebuah elemen HTML. Kemudian yang kedua kita juga sudah belajar menambahkan CSS menggunakan metode internal CSS atau dengan CSS internal yang ada di tag head ini ya. Terus yang ketiga, ini yang sering digunakan itu menambahkan CSS itu sebagai external CSS, yaitu di file tersendiri terpisah. Supaya apa tujuannya? Supaya ya ini codingan yang ada di dalam index.html ini tidak terlalu panjang ke bawah. Bayangin teman-teman jika CSS ini kalian punya banyak CSS sampai ke bawah, sampai ratusan bahkan sampai ribuan, maka nanti kalau kalian tambahkan di dalam index.html ini atau menggunakan internal CSS, itu codingan file HTML ini akan sangat besar sekali ke bawah. Jadi itu menyulitkan kita dalam membaca codingan HTML ini. Begitu ya, dan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan penggunaan eksternal CSS maupun internal CSS maupun inline CSS itu tidak mutlak harus kalian pakai eksternal, harus kalian pakai inline, harus kalian pakai internal. Itu disesuaikan lagi ketika butuhnya ya cuma sedikit gitu, paling juga internal cukup atau bahkan inline juga cukup kayak gitu ya. Tapi kalau untuk eksternal ini memang sering digunakan di project-project yang real project gitu ya. Oke teman-teman, kita sudah belajar membuat website kita lebih cantik menggunakan CSS. Nah, untuk jika kalian ingin mempelajari lebih jauh lagi tentang CSS, itu kalian bisa melihat video-video saya yang tentang CSS ya. Kalian bisa melihat playlist saya yang tentang CSS. Di situ sangat lengkap sekali bagi kalian yang para pemula ingin belajar CSS. Ingat ya, di sini saya buat CSS-nya itu yang untuk pemula. Jadi yang dasar-dasar yang tidak terlalu rumit. Nanti kalau terlalu rumit berarti itu udah masuk yang advance. Nah, jadi di sini saya tunjukkan video
tutorial CSS itu untuk pemula yang bisa dipahami oleh pemula sekalipun dia tidak jurusan IT atau di luar dari IT. Itu bisa harapannya bisa memahami video tutorial-tutorial yang saya berikan di channel-channel saya ini. Tentu saja nanti ke depannya jika kalian sudah mahir, saya akan membuat video yang lebih advance lagi tentang coding ya, dan tidak mencakup HTML, CSS, maupun JavaScript saja, akan tetapi kita akan belajar tentang framework-framework yang biasa digunakan di real project sana. Oke ya teman-teman. Oke, cukup sekian dulu video kali ini, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.